والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحسان على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syaruha kina wa al-Bandani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan maksiatnya lisan. Lalu sudah kita bahas tentang wa talaqul bid'iyyu, dan tolak yang bid'ah, itu tolak yang haram maksudnya. Tolaknya itu terjadi sah tapi hukumnya haram. Terus seperti menceraikan wanita yang sedang hamil, menceraikan wanita yang sedang haid, apalagi wanita yang sedang hamilnya karena perzinaan, kemudian kita nikahi, belum lahir bayinya dicerai. Wah, ini super bid'ah kejem banget maksudnya. Kemudian setelah ucapan cerai yang bid'ah atau yang haram, ada lagi wadzihar, dan mengucapkan kalimat zihar. Apa itu zihar? Wa tashbihu zauji zaujatahu fi hurmatin bi mahramihi. Apa ada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Kata beliau yaitu yang namanya zihar itu mengucapkan seorang suami mengucapkan sesuatu kepada istrinya dalam hal yang haram dengan mahramnya. Artinya sesuatu itu diucapkan kepada sang istri yang berkaitan dengan mahramnya, menyamakan atau mempersamakan anggota-anggotanya istri kita dengan mahram kita. Mahram itu siapa saja? Ya, ibu, adik, bibi, anak. Anggota-anggota di situ maksudnya anggota-anggota yang bisa dinikmati. Makanya yang dijadikan istilah adalah punggung. Di hari itu adalah punggung, karena seorang yang karena punggungnya istri itu sesuatu yang bisa dinikmati sama suaminya. Jadi kalau kita kok menyamakan sesuatu yang ada pada istri kita dengan mahram kita, maka kita terkena hukum zihar. Artinya sama saja, bisa saja nanti kalau kita hubungan terbayang sama mahram kita, gitu loh. Karena menyentuh bagian-bagian yang bisa kita nikmati. Apa contohnya? Ya apa saja.
punggungnya atau tangannya. Tangan kamu kok sama kayak, karena tangan juga bisa dinikmati. Beda lagi kalau pekerjaannya, maka nggak masalah. Kayak nanti kalau nyapu kayak emak, nggak ada masalah nih urusan nyapu mah urusan. Ini kalau masak kayak emak, ini nggak ada masalah urusan begitu, karena bukan bagian-bagian yang berkaitan sama hubungan suami istri. Pengucapan pada anggota tubuh yang berkaitan sama hubungan suami istri kita persamakan, maka hukumnya kita kena dzihar. Kena hukum dzihar. Terus bagaimana kalau seseorang kena hukum itu? Fafihi ai wali ajli dzihar, dan disebabkan oleh dzihar, kafaratun in lam yutallik ba'dahu, maka kamu terkena hukum wajib membayar kafaroh apabila tidak langsung kamu ceraikan. Jadi aslinya itu orang-orang Arab itu ngomong dihar itu kalau sudah mau menceraikan istrinya, sudah nggak mau lagi hubungan dengan istrinya, maka dia mengucapkan kalimat dihar. Setelah itu dia ceraikan. Artinya agar jadi tanda atau jadi petunjuk bahwa sudah kita sudah keluargaan sajalah. Udah kamu udah kayak ibu saya lah. Ini sama, kalau sudah kamu kayak ibu saya udah nggak bisa dihubungin dong. Bagaimana kamu udah kayak ibu saya masa mau dihubungin lagi? Kalimat ini bagian dari kalimat yang tidak boleh diucapkan apabila tidak diikuti dengan perceraian. Beda kalau diikuti dengan perceraian, maka selesai masalahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak diikuti dengan perceraian, masih mau hubungan, maka kamu terkena kewajiban membayar kafaroh. Apa kafarohnya itu? Mengucapkan talaknya itu berapa lama? Ya langsung. Kalau kamu kok lupa namanya, kamu ini tangan kayak emak lo, tangan kamu itu lupa, maka ketika ingat segera langsung mengucapkan, kamu saya ceraikan. Ya, sudah dicerai tinggal rujuk, begitu loh maksudnya. Kamu nggak kena kafaroh. Kalau kamu nggak ceraikan, kamu kena kafaroh. Tapi kalau keseringan juga taat. Batas 3, lu sudah kelewat batas. Batas limit. Taat lagi kalau limit ini. Mesti cari muhalil itu ya. Cari muhalil yang bisa melangkahi dulu baru jadi halalnya. Jadi apabila kok sampai lupa atau kamu sengaja atau lupa, maka kalau sampai tidak diikuti dengan kalimat cerai, maka terkena hukum dzihar. Fauron, mengucapkannya cerai itu segera. Zamana imkanin furqatin syar'iyatin, yaitu masa yang memungkinkan dilakukan perceraian secara syariat. Bi ayaskuta antolakiha biqadrin nutkihi bima yaqau bihi firaquha. Maksudnya adalah dengan semisal si suami berdiam dari menceraikan istrinya di seukuran pengucapan suami akan suatu kalimat yang bisa terjadi menceraikan seorang istri. Ka tolaktuki wa anti tolikun, seperti mengucapkan aku menceraikan kamu, atau dengan mengucapkan engkau adalah orang yang sudah ditalak. Ini sama ucapannya. Maka kalau diucapkan demikian, diikuti dengan ucapan itu, maka kita akan terkena hukum kafaroh. Tapi kalau tidak demikian, maka perihal wajibnya kafaroh, maka akan terkena jika tidak segera menceraikannya. Ini diberikan oleh
Imam Asy-Syarqawi. Apa yang harus dibayar kafarohnya? Wahya ya kafaratun itkun raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak perempuan yang beriman. Sekarang nggak ada, nggak ada yang punya budak. Jadi, zaman dulu itu Nabi kalau mau membebaskan, caranya bebasin perbudakan dengan cara begini. Kalau punya dosa besar mau diampuni, bebaskan budak. Oh bebas, stok masih banyak, tenang, masih banyak stoknya. Dosa lagi bebas, makanya habis lama-lama. Ini Nabi enggak jual, bebaskan, enggak. Kasih pelanggaran. Kalau punya pelanggaran berat, nah ini hikmahnya namanya, hikmahnya hingga jadinya budak-budak itu menjadi habis. Nah kalau sudah budak itu sudah enggak ada, fala tujri ukafiratun, maka tidak mencukupi budak wanita yang kafir. Yang boleh budak wanita yang sudah muslimah. Kalau yang masih kafir nggak boleh untuk menebus kafaroh. Harus budaknya perempuan dan budak yang muslimah. Budak kafir itu kalau dalam Islam nggak boleh dijual. Yang boleh dijual itu budak yang muslim. Nah, kalau budak kafir ini nggak punya persyaratan untuk dijual lah, karena akan menjadi nanti menjadi bahan untuk melahirkan orang-orang kafir. Kalau di dalam Islam begitu, ada faedah yang diambil dari situ. Terus budak perempuan, terus salimatin juga selamat, artinya min ghaibin, min aibin, dari cacat. Yuhillu bi amalan ihlalan bayinan, selamat atau bersih daripada cacat yang dapat mengganggu dalam bekerja dengan ketergangguan yang nyata. Artinya pincang, cacatnya cacat yang mengganggu dia kerja. Kadang orang kan kalau disuruh jual barang, suruh buat bayar begitu, yang dipilih yang jelek kan. Ini ambil dah ini, nggak boleh, harus wanita yang selamat, yang nggak boleh cacat. Kalau budak cacat bagaimana? Nggak boleh, nggak sah. Lah kalau budak sekarang sudah nggak ada, fa'in ajaza, apabila tidak mampu mengeluarkan budak, mukaffiru anil itqan, ya ini tidak mampu membayar kafaroh untuk memerdekakan dengan beda, hisan au syar'an waktan ada il kafaroh, secara indrawi atau secara syar'i di waktu atau wajib penunaian kafaroh tersebut. Nggak mampu, maka bagaimana? Soma syahraini mutatabi'aini, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. An kafaratihi, sebagai ganti dari penunaian kafarohnya. Di pertama budak, kalau budak sudah nggak punya, sudah nggak ada, maka dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faraqiqu la yukafiru illa bisaumin li'annahu mu'sirun id la yamliku syai'an. Adapun budak yang melakukan zihar, maka budak itu tidak membayar kafaroh kecuali dengan berpuasa, karena sesungguhnya budak adalah orang miskin, sebab itu dia tidak mempunyai sesuatu apapun. Kalau yang ngucapin zihar itu budak gimana? Masa budak bebasin budak kan berat. Kalau yang ngucapin zihar itu budak, maka ya dia langsung berpuasa, karena sudah tahu kalau budak pasti nggak punya harta, nggak punya budak lagi. Bagaimana membebasin budak yang lain? Maka kalau yang ngucapin zihar itu seorang budak, maka dia berpuasa.
yanqati'ut tatabu'u bi fauti yaumin walau bi udhrin kamaridin aw safarin fayajibul istinaf dan menjadi terputus kesinambungan atau keberlangsungan puasa 2 bulan itu jadi terputus dengan sebab tidak puasa sehari atau batal puasa sehari. Walaupun batalnya puasa itu ada udzur seperti sakit atau pergi. Nanti sampai mau mati aja puasa ini. Saya sakit, nggak bisa, kurang sehari. Kalau nggak, ulang dari awal. Bagaimana itu ya? Jadi puasanya harus berturut-turut 2, nggak boleh putus hari, ulang dari tebusannya begitu. Lah saya nggak puasanya karena sakit Pak, walaupun sakit. Saya pergi, walaupun pergi, nggak ada urusan, pokoknya 2 bulan. Karena ini hukuman. Hukuman itu bukan saya pingin puasa 2 bulan, saya pipil Senin Kamis itu enak ya begitu. Ini enggak, 2 bulan berturut-turut. La bifautihi binahwi junun. Namun tidak terputus puasa itu dengan sebab gila. Beda lagi nih. Kalau gila nggak terputus. Tapi kalau sakit atau pergian itu termasuk pemutus yang 2 bulan berturut-turut. Kalau tiba-tiba kok baru ngelakuin sehari 2 hari tiba-tiba gila, otaknya streheng, namanya miring-miring gitu, gimana? Tetap dihitung 2 hari. Nanti ketika sadar tinggal terusin gitu loh. Bedanya kalau gila gitu loh. Kalau nggak gila, ulang dari awal. Ini kan urusannya lain. Ini urusannya hukuman kamu mengucapkan kalimat yang haram. Jadi kalimat yang terlarang lah untuk hubungan suami istri, kecuali kamu sudah bosan sama istri kamu. Lu kayak emak gua udah selesai. Sudah selesai namanya. Kalau cuma sebatas itu kamu kena, lah biar nggak gimana? Sekalian ceraikan. Tapi kalau nggak sengaja, kadang kita lupa, maka segera secepatnya mengucapkan perceraian ketika sudah ingat. Kalau ada yang dengar mah bisa mengingatkan. Kalau istrinya yang pinter, waduh mas, ini pelang kartu merah mas, bahaya ini mas, begitu diingatkan. Jangan malah kesenangan, masa sih ya, berat nih begini, tambah lupa akhirnya ente. Fa'in ajaza, kalau 2 bulan itu nggak bisa ini dicoba. Bukan, sama nggak bisa, udah nyoba belum, tapi kayaknya nggak bisa. Oh nggak bisa, nyoba dulu, begitu loh. Nggak terus main nggak bisa aja ini. Semua milihnya yang ringan, nggak ada mau milih yang berat. Ini urutannya begitu, coba dulu ini kerjain, nggak ada pilihannya, nggak ada. Kalau kok gagal, coba gagal, maka baru cari solusi yang lain, pilihan lain maksudnya. Fa'in ajaza an saumi au tatabu'i 5 rodin yadumu syahraini bidhonni au 5 syakkotin syadidatin walau lisabakin au khaufin ziyadatil marid. Apabila tidak mampu, maka nggak mampu untuk berpuasa itu ukurannya apa?
nggak mampu berpuasa atau berturut-turut puasa selama 2 bulan karena sakit yang berkelanjutan. Nah, kalau sakitnya pilek, puasa lagi lo besok, nggak ada cerita lo. Ini sakitnya sakit yang nggak sembuh-sembuh maksudnya. Nah itu. Dengan prasangka atau dengan kepayahan yang sangat berat, sakitnya berat lah gitu. Walaupun karena besar nafsu syahwatnya atau karena takut bertambah parah sakitnya. Ini apa? Ketika seseorang itu telah mencoba kemudian mengalami hal-hal ini, maka diperbolehkan pindah kepada solusi yang lain. Kalau nggak ada penghalang ini, maka ya lanjut puasanya, tidak berganti dengan yang lainnya. Kondisinya sehat, kuat, maka ya lanjut. Gitu. Nggak ada alasan untuk tidak berpuasa. Apabila terjadi masyakot atau kesulitan, sakit yang parah atau sakit yang lama, maka at'ama au a'to sittina miskinan, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ahlu zakat, yang mana 60 itu adalah bagian dari ahlu zakat, berarti 8 asnaf. Sittina muddan, berapa yang dikasih? 60 mud, berarti satu orang 1 mud. Min jinsin fitratihi, dari makanan pokok atau dari zakat fitrah maksudnya. Memberikan 60 mud kepada ahli zakat, zakat fitrah. Fa in ajaza minal jami'i lam yaskuti kafaratun anhu. Lalu jika tidak mampu dari semua hal itu, maka tidak gugur kewajiban kafaroh dirinya. Orang kalau sudah nggak mampu budak, berarti puasa. Nggak mampu puasa, ngasih makan. Nggak mampu lagi, oh saya mau orang miskin, ngasih makan poro-poro nggak mampu, jadi bebas. Nggak ada bebas, enak aja lu bebas. Main bebas-bebas itu kan saya nggak bisa, nggak ada cerita nggak bisa. Orang punya kesalahan kok nggak bisa. Terus gimana ini kalau nggak bisa, nggak mampu? Fa idza qadara ala khoslatin fa'alaha, karena apabila ia telah mampu atas satu tingkatan atau urutan penunaian kafaroh, maka ia harus melakukannya. Kalau sudah tingkatannya itu sudah dilakukan, oh nggak mampu budak, oh berarti pindah puasa. Nggak mampu kok puasa, dicoba sakit gagal, maka baru pindah yang lain. Kok nggak mampu lagi pakai fulus, gimana terus? Den, enak aja lo, utang. Nanti kalau punya bayar lo, begitu. Makanya Nabi ketika ada orang yang kena kafaroh, sama Nabi kasihin ini kurma, karena dia harusnya dia itu mendatangi orang kaya dan mengatakan saya kena kafaroh, nah, saya harus ngasih orang miskin, sini artinya. Maka orang kaya itu ngasih, nih bagiin orang miskin. Walaupun sebatas apa yang menjadi kewajiban paling minimnya, maka Nabi pernah memberikan
kurma kepada seseorang yang kena kafaroh. Ini bagikan untuk 60 orang fakir di kampung kamu. Kata dia apa? Saya doang yang fakir ya Nabi. Yang lain nggak ada yang fakir. Kata dia apa? Udah buat kamu dah makan. Terus bagaimana? Harus ngasih orang fakir, saya yang paling fakir. Jadi kalau nggak mampu bagaimana? Ya deh, nanti kalau kamu mampu maka akan dibayar. Karena jika tidak mampu dari semua hal itu, maka tidak gugur kewajiban penunaian kafarohnya. Itu nggak ada alasan kok. Sama sekarang udah nggak bisa, bebas saya nggak kafaroh. Nggak ada, tetap terkena kafaroh. Ini bentuk dari kehati-hatian. Jadi jangan sampai kita sembarangan bicara tentang hal-hal yang berurusan sama suami istri, mengkaitkan keadaan istri kita kepada mahramnya kita. Enggak ibu kita, enggak adik kita, enggak siapa saja yang menjadi mahram kita. Kemudian wa minha ay min ma'asil lisan, masih dalam pembahasan maksiatnya lisan, allahnu, yaitu termasuk maksiat lisan, yaitu keliru di dalam membaca. Ay mukhalafatu wajhi shawab, yakni menyalahi cara yang benar fil Quran, di dalam membaca Al-Quran, wa in lam yuhilla bil makna, walaupun kekeliruan itu tidak merusak maknanya. Ini termasuk perkara yang haram. Apabila sampai kita ini salah melafadzkan, salah mengucapkan ayat yang walaupun kesalahannya itu enggak merubah sebuah makna, tapi ini bagian dari perkara yang diharamkan. Apa contohnya? Karof'i ha'i alhamdulillahi wa kafathi dali na'budu wa kasri ba'iha wa nuniha. Seperti contohnya orang membaca alhamdulillahu, maksudnya alhamdulillahi, karena dia dibaca jer karena ada huruf yang mengejerkan. Kok dibacanya kok hu, alhamdulillah hu, kan maknanya tetap sama, puji bagi Allah, tapi haram hukumnya. Jadi nggak boleh sampai salah melafadzkan atau salah meletakkan sebuah bacaan di dalam Al-Quran. Atau kafathid dal, seperti memfathahkan dal, iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu tapi iyyaka na'budu. Ini kan juga enggak merubah, tapi ya enggak boleh. Atau wa kasri ba'iha, atau mengkasrohkan baknya na'badu atau na'badan, atau nunia, atau dikasroh nunnya ni'budu. Ini bagian dari sesuatu yang enggak merubah lafaz tapi menjadi perkara yang diharamkan. Makanya orang baca Quran itu yang enggak hafal, yang hafalannya belum bagus, ya baca, lihat agar tahu apa yang harus dibaca, makhrajnya di mana, harokatnya, tahu tempatnya, nggak sampai lahan. Nah, kalau saya baca Quran tapi nggak bunyi gimana? Lihat doang. Boleh tapi nggak dapat pahala. Yang berpahala apanya? Matanya dapat pahala, tapi lisannya nggak dapat pahala. Karena yang namanya zikir itu, pahalanya zikir itu kalau kamu
melafatkannya. Beda lagi zikir di dalam sholat gitu. Kalau dalam sholat kamu nggak melafatkannya pun dapat pahala. Tapi kalau di luar sholat yang namanya zikir ya dilafatkan gitu loh. Baik itu zikirnya berupa bacaan Al-Quran atau zikirnya berupa zikir yang lainnya. Kalau dalam hati gimana? Ya nggak ada pahalanya. Jadi kalau ada orang kok saya mau tiap waktu zikir dalam hati, ya nggak ada pahalanya. Dapatnya apa? Dapatnya dekat kepada Allah. Dapatnya mengenal Allah lebih dekat. Ini dapatnya ada faedah lain gitu loh. Jadi dia nggak mau mendapatkan pahala yang bentuknya dohir, tapi dia mendapatkan keuntungan lain. Oh, saya baca Qurannya pakai mata doang. Ya, terserah ente kan. Yang pahala matanya doang, yang penting lisan nggak dapat pahala nggak apa-apa. Jadi pegang Quran itu pegangnya sendiri dapat pahala, lihatnya dapat pahala, bacanya dapat pahala gitu. Makanya banyak orang yang sudah hafal Quran kalau dikasih suruh baca tetap pegang. Kenapa? Mau minta pahala dari situ tadi. Megangnya pahala, lihatnya pahala, walaupun dia sudah hafal. Kalau baca Yasin, oh saya mau udah hafal. Ya pahala hafalan doang, baca doang. Nggak ada pahala pegang Quran, nggak ada pahala lihat ayat Quran. Padahal lihatnya ya ada pahalanya, pegangnya ada pahalanya, hingga banyak keuntungan di situ. Kalau kita mengandalkan hafalan kita, ya dapatnya hanya pahala zikir, pahala mengucapkan. Jadi di antara maksiatnya lisan itu adalah salah di dalam melafadzkan atau salah dalam membaca bacaan Al-Quran. Nah, kalau pakainya qiraah sab'ah gimana? Oh, qiraah sab'ah itu macam-macam lagi. Nanti kalau kamu nggak ngerti malah repot. Ada malikin nasi, ada malikan apa? Nah, kalau di dalam Al-Quran itu ada, dalam surat An-Nas itu apa? Kalau kita biasanya malikin nas. Ini malikin nis, ini malikin nis. Ya, ada bacaan itu, bacaan qiraah sab'ah dibenarkan, tapi kalau dipakai untuk sholat nggak boleh. Gitu. Itu boleh dipakai bacaan untuk qiraah. Artinya sebagai bentuk irama Quran dibolehkan, tapi kalau dipakai untuk sholat nggak boleh. Kemudian di antara yang lain lagi maksiatnya lisan itu adalah wasu'alu lil ghanihi bimalin au khirfatin bikasril ha'i au kasbi. Bikasri ha ay kasbi. Dan meminta-minta bagi orang yang kaya dengan sebab harta atau hasil pekerjaan. Bi'an wajada ma yakfihi wa mumawwanatun yaumahum wa lailatahum wa sitrahum wa aniyatan yahtajuna ilaiha. Dengan seumpama ia masih mendapati sesuatu yang dapat mencukupinya untuknya dan orang yang ditanggungnya di sepanjang siang hari dan malam hari 24 jam, dan penutup aurat mereka dan wadah-wadah yang mereka butuhkan kepadanya. Jadi, ada orang yang meminta-minta bagi orang yang sudah punya harta. Kan seringkali orang minta itu kalau sudah kebutuhannya selesai. Ini ada minta jadi kerjaan maksudnya. Sudah punya tapi masih minta. Maka ukurannya apa disebut orang itu? Apa? Disebut orang itu mampu.
meminta-minta bagi orang yang kaya dengan sebab harta atau hasil pekerjaan atau dari sebuah usaha, ukurannya ia bisa mencukupi dirinya sendiri, bisa mencukupi keluarganya, bisa mencukupi makanan untuk 24 jam. Dia bisa punya pakaian untuk menutup auratnya, dan dia bisa memenuhi wadah-wadah yang dibutuhkan oleh keluarganya. Beras diisi, tempat minyak diisi. Maka ini orang yang bisa melakukan ini dianggap orang yang sudah punya, mampu, bisa memenuhi untuk 24 jam. Wal aujah, dan pendapat yang paling kuat, yang paling berbobot, jawazu su'ali ma yahtaja ilaihi ba'da yaumin wa lailatin in kana su'alu inda nafati dzalika ghaira mutayassirin wa illa imtana'a. Boleh mengemis, boleh meminta sesuatu yang ia butuhkan setelah lewat sehari semalam, jika keadaan mengemisnya itu ketika itu telah habis semua harta benda orang itu, bukan karena menggampangkan atau malas, dan jika tidak maka terlarang dia itu mengemis. Jadi orang itu memang boleh minta, itu boleh, nggak dilarang, nggak gitu loh. Kalau memang butuh, kamu boleh minta gitu. Kalau memang butuh. Nah, yang repot ini jadi kerjaan, maksudnya di sini kerjanya ngemis, di rumah bangun, di kampung bangun. Ini kan bukan ngemis, no. Ini mah kerjaan memang. Modus. Beda sama dawir. Kalau dawir hari ini berangkat, pulang habis, berangkat lagi, gitu loh. Kan memang sudah habis. Bagaimana sih, Sur? Kalau belum habis, kok berangkat lagi, hukumnya haram. Maka dibatasi di sini 24 jam, gitu loh, Sur. Nah, kalau ada kok jamaah daur kok sehari 3 kali, wah ini kebangetan namanya. Lain makai kebangetan, ukurannya sehari. Ukurannya 24 jam udah ya. Kenapa kok sehari 3 kali? Belum nyukupin, Bib. Buat nutup ini belum kecukup itu. Kan tadi syaratnya bisa nyukupin dirinya, keluarganya, terus wadah-wadahnya, pakaian. Ini sudah beres, nunggu 24 jam. Kalau itu sudah berkurang habis, boleh minta lagi, gitu loh. Nah, kalau seseorang itu minta, dia sudah dikasih oleh orang lain. Nah, orang lain yang lihat masih boleh ngasih nggak? Boleh. Jangan terus, oh sudah dikasih sama si Anu, nggak usah lagi. Ya nggak bisa begitu. Kalau kamu mau ngasih, ya ngasih aja sendiri. Ini orang lain yang ngasih, itu urusan orang lain. Jangan terus diwakilin. Ini wakil ya, Bu ya, satu ya. Wakil, lo kira. Nah, kamunya itu boleh ngasih, tinggal dianya mau nerima apa enggak, gitu loh. Udah cukup, Pak, saya. Nah, sudah jangan. Ini buat yang lain lagi aja. Ini kayak di tempat-tempat tertentu ada budaya
ada budaya kalau belanja ninggalin sesuatu di tempat warungnya untuk dikasih ke orang fakir. Jual roti, saya beli roti 5, yang saya bawa 4, satunya saya tinggal. Sama yang punya ini nanti satunya dikumpulin di kantong, dipisah. Datang lagi orang beli 10, ambil 9, satu. Ini orang fakir datang, saya butuh Pak, itu jatah kamu. Diambil ada 5, ambil 1 dia. Memang butuhnya 1 gitu loh. Oh, kita kan enggak, pas Pak 5 Pak. Lu marah. Semua maruk kalau di sini. Nggak bisa ya begitu di sini, belum bisa Mas. Itu betul-betul punya kesadaran. Padahal kalau dilihat dari silanya sudah cocok, kemanusiaan yang adil, dan cuma prakteknya kayaknya aduh ini butuh pecut maksudnya. Jadi hukumnya begitu. Apabila dia tidak bisa memenuhi itu, maka jika tidak, maka terlarang dia untuk mengemis kembali. Wa jawazal adra'i, dan Imam Adra'i ini menjawazkan talaba ma yahtaju ilaihi ila waqtin yu'lamu adatan tayassur su'ali wal i'ta'i fihi. Kata Imam Adra'i, telah dia memperbolehkan meminta sesuatu yang seseorang itu membutuhkannya di waktu yang diketahui secara kebiasaan, gampang ditolerir untuk meminta dan memberi di waktu yang tertentu tersebut. Artinya boleh orang itu punya hajat. Saya hari Kamis mau ada kebutuhan, tolong dibantu. Hajatnya itu untuk hari Kamis. Kalau hari ini saya masih ada nih buat makan, dong masih ada. Ini hari Kamis. Mau apa sih? Mau umroh saya. Lumah, bukan ngemisnya begitu. Wis buat umroh. Den, nah begitu. Wis buat umroh. Mau apa hari Kamis? Anak saya mau berobat rumah sakit ya, sekian saya nggak punya. Nah, ini bisa kamu minta untuk pada waktu yang tertentu. Nah, mintanya di waktu lain yang mudah gitu loh. Kalau saya nyarinya pas hari itu nanti susah. Ini mumpung orang pada gajian, orang pada pas kemisan, orang kita. Ini boleh yang begitu. Asal memang dia betul-betul punya hajat gitu loh. Yang sekarang kan enggak, bikinnya proposal, tanggal sekian, besok ganti lagi tanggal sekian. Sangat, emang proposalnya 1 doang. Udah buat kemana-mana ganti. Wala yahrumu ala man alima ghina sa'ilin ayudhiru lil faqati daf'u ilaihi. Dan tidak haram bagi orang yang mengetahui akan kayanya pengemis, ya ini yang menampakkan kondisi susah, untuk menolak memberi kepadanya. Artinya tidak haram orang yang minta, kemudian keadaannya keadaan yang perlente namanya. Enggak, nanti masih kokoh, masih butuh apa fit begitu. Atau ente tahu orang itu di sini ngemis, rumahnya di kampung kamu tahu namanya.
ente begitu. Mama ente dong ente masih kemari aja. Sono lain. Kamu tahu keadaannya gitu loh. Makanya kayak torik-torik itu kadang sudah hafal. Kan udah tadi Bib. Ini kok masih kemari lagi. Ada yang dikodok ya. Saya udah seminggu Pak nggak kemari. Kalau sehari kocap berarti semacam gitu. Khilafan lil Adro'i, kata Imam Adro'i berbeda dengan pendapat Imam Adro'i yang menekankan untuk memberi. Artinya walaupun kamu tahu kalau dia itu minta ya kasih aja, nggak ada masalah. Wastatna fil ihya'i min tahrimi su'ali lil qadiri alal kasbi ma laukana riku al waktu fi talabil ilmi. Kata Imam Ghazali dikecualikan di dalam kitab Ihya-nya mengenai keharaman meminta-minta bagi orang yang mampu untuk bekerja. Ini lain lagi nih. Akan kasus seandainya keadaan orang itu menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Ini beda lagi kalau orang itu mengkhususkan dirinya untuk mencari ilmu, walaupun dia bisa bekerja. Lain lagi kalau nganggur bisa kerja tapi nganggur. Ini lain lagi kalau kata Imam Ghazali, oh haram. Ini ihya, bicaranya sudah tasawuf, sudah bicara nggak boleh begitu. Wa fi syarhi Muslim wa ghairihi, dan dalam kitab Syarah Muslim dan kitab-kitab lainnya, mata adzalla nafsahu au alakha fi su'ali au ada mas'ula haruma ittifaqan. Kapan saja seseorang menjadikan hina dirinya atau memaksakan kehendak dalam meminta, atau ia menyakiti orang yang diminta, maka diharamkan meminta itu menurut kesepakatan ulama. Apa itu pertama? Meminta menjadikan hina dirinya, sengaja menghinakan dirinya untuk dikasih. Ada orang yang diblebet, ada orang yang di Sian Pak, ada begitu? Ada, ada yang bawa surat dari RT, ada macam-macam lah. Artinya intinya merendahkan dirinya, gitu loh. Terus atau memaksa kehendak dalam meminta-minta, mintanya maksa. Ini preman biasanya, preman kalau sudah malak-malak begitu mintanya maksa. Ngamen tapi nyodok ini, nyodok gitar. Ini mintanya maksa, ini hukumnya juga haram. Kemudian menyakiti orang yang diminta, oh lebih haram ini. Dan diharamkan, maka diharamkan meminta-minta dalam keadaan tersebut. Ini ulama sepakat semuanya. Kalau kamu dalam keadaan ini semua sepakat ini hukumnya haram. Wa in kana muhtajan, meskipun keadaan si peminta sangat butuh. Kama aftabi Ibnu Shalah fadzalika qulu Ramli fi nihayah. Walaupun keadaan si peminta itu sangat membutuhkan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam kitabnya Syekh Ibnu Shalah. Faedah itu semua ditulis dalam kitabnya An-Nihayah oleh Imam Ar-Ramli. Butuh, kamu nggak boleh ngerendahin diri. Wah, saya butuh. Ya sudah, merangkang dulu dari sono ke sini, coba langkah.
Atau buka baju dulu keliling kampung mau nggak? Ntar saya kasih. Ya udah yang penting. Oh haram. Kamu mau merendahkan diri demi mau diolok-olok kayak mau dia biarin lah yang penting fulus. Nah ini berat ini hukumnya haram gitu loh. Bukan yang penting fulus bukan, tapi hukumnya haram karena kamu merendahkan diri, kamu nggak punya kehormatan. Nilai diri kamu diukur pakai harta, ini nggak sebanding. Kehormatan kita diukur dengan harta. Kecuali kamu kepepet. Kepepet itu memang harus memberikan sesuatu, kalau enggak mati. Nah beda ini kalau enggak saya beliin obat mati. Tapi yang punya duit suka ngeledek, you mau ledekin terserah, yang penting sini dah. Nah, ini obat. Kecuali kepepet begini. Kalau nggak ada kepepetnya seperti itu, maka tidak boleh atau tetap hukumnya haram. Dikatakan di sini, meskipun keadaan si peminta itu sangat membutuhkan, nanti butuh itu bukan sampai pada kematian maksudnya. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syekh Ibnu Shalah. Artinya sekepepet-kepepetnya itu tidak sampai kita itu merendahkan diri. Sekepepetnya itu nggak sampai menyakiti orang lain, itu jambret. Orang rata-rata kalau ditanya jambret kenapa? Kepepet pak, nggak punya duit. Ya alasannya apa? Kepepet, ekonomi pak, nggak punya duit. Ini haram, nggak boleh. Jadi walaupun kok kepepet, tetap hukumnya di sini haram. Atau sampai memaksa orang atau menyakiti orang, apalagi sampai nipu, ini lain lagi, sudah meningkat namanya. Kayak jual proyek fiktif ini ada. Ini bisnis tanam modal. Assalamualaikum, ciao, begini, wassalam. Ini ya begini ini banyak ini. Artinya orang-orang yang menghalalkan segala cara, yang penting dapat fulus. Maka orang-orang yang demikian dikatakan dalam kitab-kitab tasawuf itu orang yang tidak bisa mengimani dengan baik kalau rezeki itu ditanggung oleh Allah. Kalau dia iman rezeki ditanggung oleh Allah, maka dia nggak akan rela dirinya makan uang haram gitu. Maka dia akan berusaha untuk makan uang halal. Kenapa? Allah yang nanggung gitu. Jadi dia yakin terus bahwa akan ada datang rezeki yang halal, tapi kurang banyak. Nah ini yang berat. Cuman kurang banyak. Kalau halal banyak lah itu seneng, semua juga mau halal banyak. Ya jadi kita hati-hati di dalam masalah yang berkaitan sama apabila kita melakukan itu menjadi sebuah perkara yang haram. Kalau cuman haram masih maka bisa taubat, tapi kalau sampai ada kafarohnya maka kita harus membayar kafaroh itu untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh ilmu, oleh ulama, hingga kita bisa punya hati yang paham tentang pengetahuan, punya dasar dalam agama, punya dasar dalam beramal, hingga amal kita bisa menjadi baik. Dan mudah-mudahan amal yang baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل زولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.